Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Dengan melemahnya vitalitas, tubuh fisik Xiaoyan tidak lagi roboh, dan tubuh besar puluhan ribu kaki itu juga bertahan pada saat ini. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan akhirnya berubah menjadi ukuran seperti semula. Hanya pada hari ini, Junju masih menjulang tinggi di langit. Di mata semua orang, Xiaoyan mendekati tirai tipis, dan terlihat telapak tangannya terangkat. Hari itu, juga Junzu telah berubah menjadi orang tertinggi di dunia. Ketika pilar Tianjun itu jatuh ke tangan Xiaoyan, kemudian ia memanfaatkan momen itu. Xiaoyan kemudian mengangkat tangannya dan membantingnya langsung ke tirai tipis. Pilar setinggi langit yang terbang ke langit menjulang di tengah badai, lalu dipukulkan ke tirai tipis. Kemudian ledakan pun tak terhindarkan. Tirai tipis bergetar hebat, dan saat itulah terjadi deru dan ledakan. Kemudian hancur inci demi inci. Xiaoyan kemudian melihat bola cahaya yang telah menelan tatanan kuno keabadian dan iblis. Ia mengangkat tangan dengan lembut dan kemudian ordo kuno abadi dan iblis milik Xiaoyan terbang ke arahnya. Ketika tatanan kuno keabadian dan iblis jatuh di telapak tangan Xiaoyan, itu telah menjadi sebuah penemuan baru. Ordo kuno dewa dan iblis tampak menjadi sedikit lembut dan sudah lengkap adanya. Lalu apa fungsi dari tatanan kuno abadi dan iblis yang lengkap ini? Apa yang dapat kamu lakukan dengan itu? Di alam dewa kekacauan, kecuali satu, mungkin mereka semua kuat. Tapi hanya ini, Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan atau menebaknya. Apa kekuatan sebenarnya dari itu, sehingga mampu menjadi penyelenggara orang-orang berkuasa ini? Dan dia sama sekali tidak takut pada cuci entai. Sepertinya Anda dapat mengeluarkan siapapun dari rapat kapan saja. Lalu pertahankan orde kuno keabadian dan iblis, kemudian melangkahlah maju dengan telapak kakimu. Ia kemudian pergi dari tirai tipis yang rusak, dan setelah Xiaoyan pergi, ternyata angka-angka itu tetap di sini. Padahal vitalitasnya masih kuat. Mereka tidak berani mengabaikan sama sekali, karena jika tirai tipis dipulihkan kembali, mungkin tidak ada yang mau keluar. Kami hanya bisa menunggu orang berikutnya memecahkan tirai tipis tersebut, tapi sekarang Tianjunzu sudah tidak ada lagi. Hanya istana abadi Tianjun yang tersisa di udara. Saat angka-angka ini muncul, ini adalah satu-satunya istana peri yang tersisa. Begitu pula dengan kepergian Tianjunzu, itu ibarat seperti gelembung.ng yang akhirnya menghilang di udara. Tatanan kuno makhluk abadi dan iblis tentu saja penting, namun cinta lebih penting dari klon leluhur. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyelesaikan tatanan kuno keabadian dan iblis di sini sebelum pergi. Tapi segalanya telah berubah sekarang, karena jika ia tidak mencari klon Zukai lagi, Xiaoyan khawatir tidak akan pernah menemukannya lagi. Tapi Xiaoyan mengingat kembali ingatan yang rusak itu. Totem di peti mati. Itu sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Peti mati boneka dewa iblis. Xiaoyan tiba-tiba teringat peti mati yang direnggutnya dari pemurni mayat bernama Yan Yun. Lalu dia mengangkat tangannya, dan peti mati berwarna merah darah muncul di depan Xiaoyan. Seperti dugaan Xiaoyan, benar saja ada totem yang dilihat dalam ingatannya di peti mati ini. Itu akan lebih mudah untuk ditangani. Bagaimana klon Zukai bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Masalah ini seharusnya tidak sederhana, setidaknya urus klon Zukai, dan pasti ada sesuatu yang salah. Setelah mendapat petunjuk, Xiaoyan mengeluarkan bendera yang menenangkan jiwa. Ia juga tidak melupakan Motian sebelum berangkat. Ada teriakan berjuang, bertarung, bertarung. Jangan khawatir, aku akan menjadikanmu boneka iblis terkuat. Awan hitam ungu berkeliaran dimanapun pertempuran terjadi. Awan ungu kehitaman muncul di langit, dan tak satu pun dari mereka yang jatuh memiliki mayat, karena ditelan ke dalam awan ungu kehitaman. Tapi apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba jumlah orangnya berkurang? Mungkinkah seseorang sedang berusaha melawan iblis ini? Awan ungu kehitaman yang mengambang di dunia luas secara alami adalah iblis. Saat ini di awan satu demi satu, sosok berdiri tegak. Itu diurutkan dengan rapi bersama-sama, dan jika dibandingkan dengan sebelumnya, volume awan terlihat jelas, dan ini beberapa kali lebih besar. Hanya orang-orang yang berada di bawah awan yang tidak dapat melihat petunjuk apapun. Begitulah penampakannya, sangat keren sekali. Motian sepertinya menyerap sesuatu dari mayat-mayat ini. Bukan roh jahat,
Tetapi itu juga bukan udara mayat. Tampaknya menemukannya bukan tentang meningkatkan kekuatan atau semacamnya, seolah-olah Mo Tian menemukan kebahagiaan di dalamnya. Apakah kamu akan pergi secepat ini? Saya belum cukup bersenang-senang. Setelah sedikit ragu, awan ungu kehitaman di langit enggan pergi. Segera itu tiba di lokasi Xiaoyan. Menatap awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, dan sepertinya ia mendapat banyak hal. Jika bukan kamu, itu tidaklah benar, karena itu kehidupan masa lalumu. Karena segel iblis inilah sebabnya, kalau tidak, aku pasti sudah menjadi iblis nomor 1 sejak lama. Dan dia ingin menciptakan dunia iblis milik iblis ini. Suara Mo Tian datang dari awan, dan keberadaan seperti ini, kekuatan bukanlah apa yang dicarinya, tapi beberapa hobi dan ide yang aneh. Iblis ini membutuhkan ruang, kemudian datang dan menyempurnakan pasukan boneka iblis, kata Mo Tian. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Ini memang sebuah masalah jika jiwa dibawa dalam bendera penenang jiwa. Bolehkah aku mengambil cincin itu? Lelucon apa? Ruang tingkat rendah seperti Naji, iblis ini akan roboh jika kamu mengerahkan sedikit saja kekuatan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah dalam hidup ini. Bahkan tidak bisa menciptakan ruang, dan lebih baik aku melakukannya sendiri. Aku hanya perlu meminjam tubuhmu. Meminjam tubuh? Mata Xiaoyan sedikit menggelap saat mendengar ini. Dia tidak berani meminjamkan tubuhnya kepada iblis. Kenapa bisa disebut iblis? Karena dia ditempatkan di bawah segel formasi besar oleh Yang Mulia. Anda tidak perlu menguraikan alasannya. Kami memiliki hubungan kerjasama. Apakah kamu masih tidak percaya pada setan ini? Aku bukanlah manusia tanpa tipu muslihat dan perhitungan orang. Mo Tian menatap wajah Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi gelap. Dia langsung berkata dengan marah, karena Xiaoyan mendengar ini tapi tetap tidak setuju. Tapi tidak ada yang tahu dengan jelas sebenarnya apa yang membuat Xiaoyan tidak berani bertaruh. Tapi saat Xiaoyan ragu-ragu, tiba-tiba ada ide di benaknya. Mo Tian pada dasarnya adalah makhluk yang mirip jiwa. Meski melampaui jiwa tapi tidak ada entitas. Klon pemakan jiwa Xiaoyan sekarang tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas, dan jiwa musuh harus terus diserap agar bisa terus berkembang. Sulit untuk memainkan peran klon ini. Tetapi jika klon ini untuk sementara diserahkan ke Demon Hive untuk diamankan, mungkin itu pilihan yang bagus. Tubuh fisik, memang ada satu. Tubuh ini adalah hartaku yang paling berharga. Tetapi saya masih khawatir, tentu saja Xiaoyan tidak mengeluarkannya secara langsung. Antara pembicaraan Xiaoyan masih harus memberi sedikit trik pada Mo Tian. Jika tidak, iblis ini tidak akan rela membantu Xiaoyan mengolah tubuh fisiknya. Kata iblis ini, saya bukan manusia, berhentilah menggunakan hatimu yang licik untuk berspekulasi mengenai iblis ini. Mo Tian menjawab dengan marah. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar ini. Itu saja, Anda dan saya adalah mitra, aku akan memberimu tubuh ini sebagai hadiah. Darah klon dewa asli semakin kuat, dan alam leluhur bahkan lebih stabil, lalu sendiri juga berada di bawah inisiasi tersebut. Bintang kelima terkondensasi di antara kedua alisnya. Namun, hal itu juga bisa dirasakan dengan jelas. Vitalitas Agung Pilar Tianjun secara bertahap mulai menurun, mungkin inisiasi akan segera berakhir. Saya biasanya menggunakan tubuh ini, jadi jangan menjadi awan yang melayang-layang, Xiaoyan segera berkata dengan murah hati. Setelah berbicara, dalam bayangannya klon pemakan jiwa perlahan-lahan terpisah darinya. Dia terlihat 80% mirip dengan Xiaoyan. Hanya terlihat jauh lebih pucat, dan tidak ada darah.